Di kaki Gunung Merbabu, tersembunyi sebuah pesantren tua bernama Pesantren Nurul Haq, dikelilingi hutan pinus lebat dan kabut tebal yang nyaris tak pernah benar-benar menghilang, bahkan di siang bolong. Jalan menuju ke sana sempit, meliuk-liuk seperti ular, melewati sawah, jembatan bambu, dan hutan kecil yang oleh warga sekitar disebut sebagai alas gumelar, hutan yang tidak boleh dilewati saat maghrib menjelang. Pesantren itu didirikan puluhan tahun lalu oleh Kiai Mahfudz Al-Bara, seorang ulama karismatik yang dikenal sebagai ahli ilmu hikmah dan pengamal tarekat. Konon, sebelum pesantren berdiri, tanah itu adalah tempat para dukun pesugihan melakukan ritual gelap. Banyak warga hilang tanpa jejak di tempat itu, dan binatang ternak yang lewat pun sering ditemukan mati tanpa luka. Suara tangisan perempuan dan gelegar tawa aneh kerap terdengar dari arah hutan. Tidak ada yang berani membangun apapun di tanah itu. Bahkan petani pun enggan menanam karena tanaman cepat layu meski disiram tiap hari. Namun, Kiai Mahfudz datang dengan cara yang berbeda. Ia tidak takut. Dengan bekal ilmu, tekad, dan keyakinan, ia melakukan tirakat 3 hari 3 malam tanpa makan dan minum di atas batu besar di tengah hutan. Malam pertama, ia diserang angin panas dan diganggu suara-suara mengerang dari arah gelap. Malam kedua, seekor ular sebesar pohon kelapa muncul di hadapannya dan menjulurkan lidah. Tapi Kiai Mahfudz hanya membaca ayat-ayat Al-Quran dengan penuh kehusyukan. Malam ketiga, tanah berguncang dan dari dalam sumur tua di pojok tanah, keluar sosok hitam tinggi besar, matanya menyala merah. Sosok itu menawarkan perjanjian kekuasaan, asalkan Kiai Mahfudz membiarkan mereka tetap tinggal dan sesekali diberi tumbal. Kiai Mahfudz tidak gentar. Ia menolak dan malah mengikat sosok itu dengan ayat kursi dan ayat manzil, lalu menyegel sumur tua dengan batu bertuliskan lafaz Allah dan 7 doa khusus. Sejak malam itu, tanah yang dahulu panas dan angker berubah menjadi tenang. Hutan mulai sejuk, warga mulai berani mendekat. Maka berdirilah pesantren Nurul Haq, yang dalam bahasa Arab berarti cahaya kebenaran. Bangunan pesantren sederhana, aula utama dari kayu jati tua, kamar santri berderet menghadap ke arah timur, dan sebuah musala kecil di tengah area. Sumur tua itu masih ada, tapi ditutup rapat dan dikelilingi pagar bambu. Kiai Mahfudz pernah berkata, "Sumur ini adalah saksi. Ia jangan dibuka, jangan dipandangi saat malam, dan jangan pernah dibacakan ayat sembarangan di dekatnya. Yang tersegel bukan hanya jin, tapi juga pintu antara dunia." Meski sudah berjalan puluhan tahun, suasana pesantren tetap sunyi dan sedikit menyeramkan. Suara kodok dan jangkrik selalu lebih keras di malam Jumat. Santri-santri senior sering melihat bayangan lewat di belakang musala, meski saat dicek, tidak ada siapa-siapa. Tapi selama Kiai Mahfudz hidup, semua tetap terkendali. Ia bisa meredam gangguan yang muncul, bahkan membantu warga sekitar yang kesurupan atau mengalami mimpi buruk berulang. Tak sedikit warga percaya bahwa Kiai Mahfudz bukan manusia biasa. Ia dipercaya memiliki silsilah ruhani langsung ke para wali. Bahkan ada yang bilang ia pernah menghilang selama 41 hari dan kembali tanpa jejak kaki. Tapi Kiai Mahfudz tidak pernah membanggakan itu. Ia selalu merendah dan hanya berkata, ilmu tanpa adab akan membawa murka, dan adab tanpa iman hanyalah kesopanan kosong. Namun, tidak semua orang di pesantren mengetahui kisah kelam tanah itu. Generasi santri baru hanya menganggap pesantren itu tua dan angker, tapi tidak tahu bahwa tempat mereka tidur dulu pernah menjadi tempat pemanggilan jin pesugihan dan perjanjian darah. Tidak semua tahu bahwa di bawah aula tempat mereka mengaji, tertanam segel-segel gaib yang bisa melemah bila dilanggar tanpa sengaja. Kiai Mahfudz menyimpan rahasia besar itu dalam diam. Ia tahu, tak semua manusia kuat menghadapi kenyataan bahwa tempat mereka belajar adalah medan tempur antara terang dan gelap. Ia menulis semuanya dalam sebuah kitab kulit rusa yang hanya bisa dibuka oleh orang yang mewarisi darah dan keyakinan yang sama. Dan ia tahu, suatu saat, segel itu akan diuji kembali. Karena jin tidak mati, mereka hanya menunggu manusia yang ceroboh. Malam itu sunyi luar biasa. Angin hanya berdesir pelan, tapi hawa dingin menusuk sampai ke tulang. Langit di atas pesantren Nurul Haq seperti menyimpan sesuatu,
Bintang-bintang tertutup awan hitam, dan suara binatang malam tiba-tiba lenyap. Para santri baru saja menyelesaikan sholat Isya berjamaah dan kembali ke kamar masing-masing. Tapi Kiai Mahfudz masih duduk diam di musala kecil. Wajahnya tertunduk khusyuk, tangan menggenggam tasbih kayu cendana yang sudah kusam. Beberapa santri melihat beliau masih berada di tempat itu hingga larut malam. Seperti biasa, Kiai Mahfudz sering melakukan munajat panjang. Tak ada yang mencurigai apapun. Namun, saat adzan subuh berkumandang, dan beliau tidak datang ke masjid seperti biasanya, suasana mulai berubah. Santri tertua, Ustaz Latif, mencoba mencari beliau di musala. Disitulah mereka menemukannya. Kiai Mahfudz duduk bersila, matanya terpejam, wajahnya tenang, namun tubuhnya sudah dingin. Tidak ada luka, tidak ada darah, tidak ada tanda-tanda kesakitan. Hanya satu hal yang aneh. Aroma wangi kayu gaharu dan bau kemenyan menyelimuti ruangan. Dan di sekitar tubuh beliau, lantai kayu memanas seperti baru dibakar, meskipun tak ada api. Wafatnya Kiai Mahfudz mengguncang pesantren. Tangisan pecah di seluruh penjuru. Warga dari desa-desa sekitar berdatangan, mengiringi pemakaman dengan air mata. Tapi sebagian dari mereka, terutama para orang tua, merasakan sesuatu yang tak beres. Burung gagak beterbangan di langit, dan seekor kucing hitam mengitari makam sebelum menghilang ke semak-semak. Pemakaman dilakukan di kompleks dalam pesantren, tepat di belakang musala tempat beliau biasa bermunajat. Namun, tanah tempat beliau dimakamkan sulit digali. Cangkul memantul seperti membentur batu. Tanahnya panas dan kering meski baru saja turun hujan. Butuh waktu lebih lama dari seharusnya, dan selama proses itu, beberapa santri mengaku mendengar suara lirih seperti bisikan dalam bahasa asing dari arah sumur tua. Malam setelah pemakaman, gangguan pertama terjadi. Santri bernama Jamal, yang kamar tidurnya berada paling dekat dengan musala, terbangun karena mendengar suara pintu dibuka. Ia mengira ada yang hendak wudhu. Tapi saat melongo keluar, ia melihat bayangan Kiai Mahfudz berjalan perlahan menuju sumur tua, dengan kain sarung yang mengambang beberapa sentimeter dari tanah. Ketika Jamal memanggil, sosok itu menoleh. Namun wajahnya gelap tak terlihat, dan sosok itu mendadak menghilang dalam sekejap. Pagi harinya, Jamal jatuh sakit. Demam tinggi disertai mimpi aneh. Ia berkata dalam tidurnya, pintunya retak, pagar-pagar goyah, suara sudah kembali. Setelah itu, suara-suara aneh mulai sering terdengar di pesantren. Azan yang dilantunkan dari arah sumur, tapi dengan lafaz terbalik dan intonasi melengking seperti ditarik dari leher binatang. Suara gamelan juga terdengar dari arah belakang dapur saat malam Jumat Kliwon. Salah satu santri bahkan melihat seseorang sedang duduk di atas atap aula sambil memandangi kamar para santri. Meski ketika dicek, atap itu kosong dan terkunci. Pagar gaib yang dulu ditanam Kiai Mahfudz mulai melemah. Dalam beberapa malam, seekor ayam milik warga desa ditemukan mati dengan posisi menggantung di pohon belakang asrama. Di dekatnya, ada bekas jejak kaki aneh, berbentuk telapak manusia, namun hanya memiliki 3 jari. Ustaz Latif, yang kini menjadi pengasuh sementara, mencoba menguatkan para santri. Ia mengajak mereka membaca Yasin tiap malam, memperbanyak zikir dan memperketat adab. Tapi tidak semua gangguan bisa diatasi dengan zikir semata. Jin-jin penunggu tanah itu tahu, penjaga mereka telah tiada, dan mereka mulai mencari celah. Salah satu malam yang paling menyeramkan terjadi seminggu setelah wafatnya Kiai Mahfudz. Para santri bermimpi bersamaan. Mereka semua berada di tengah aula, dikelilingi asap hitam, dan sumur tua terbuka. Dari dalamnya keluar tangan-tangan putih pucat yang meraih mereka sambil berkata, "Satu telah tumbang. Siapa berikutnya?" Kejadian ini memaksa Ustaz Latif membuka kembali lemari kayu tua di kamar Kiai Mahfudz. Di dalamnya, ia menemukan sebuah kitab kuno bersampul kulit, tergembok rapat, dengan tulisan Arab Pegon yang sudah hampir pudar. Di sampulnya tertulis, "Paseban Gaib, Silsilah Segel dan Penjaga." Tapi lemari itu juga berisi sesuatu yang lebih mengkhawatirkan. Catatan terakhir Kiai Mahfudz, yang hanya ditulis dengan 3 kalimat. "Aku lelah. Segel tidak akan bertahan lama."
Penerusku belum siap. Kini, pesantren Nurul Haq berada di ambang antara cahaya dan kegelapan. Penjaga telah wafat, dan dunia yang dulu tersegel mulai mengintip dari balik retakan waktu. Para jin penunggu tanah itu, yang selama ini terkekang, sedang menunggu celah, dan mungkin sedang memilih manusia baru untuk dibujuk. Malam itu dingin menggigit. Angin turun dari puncak merbabu membawa kabut yang begitu tebal hingga sinar lampu asrama terlihat temaram dan bergetar. Di kamar nomor 3, santri baru bernama Wahyu terbangun karena mendengar suara azan. Tapi ini bukan azan subuh. Waktu masih menunjukkan pukul 2.11 dini hari. Dan suara itu bukan dari masjid. Suara azan itu terdengar dari arah belakang pesantren, tempat sumur tua yang ditutup Kiai Mahfudz berada. Irama azannya panjang dan sendu, tapi nadanya melengking, seolah dibacakan dari dalam gua dalam bahasa yang hampir benar, tapi tetap terasa salah. Wahyu awalnya mengira itu mimpi, tapi ketika ia membuka jendela kamarnya yang menghadap ke lapangan belakang, ia melihat cahaya kekuningan samar dari arah sumur. Dorongan rasa ingin tahu membuat Wahyu keluar kamar. Ia melewati lorong asrama dengan langkah pelan, melewati aula kecil yang kosong, lalu tiba di pagar bambu yang mengelilingi sumur. Ia berdiri di sana, mematung. Suara azan itu berhenti. Tiba-tiba, muncul sosok berpakaian putih, berdiri membelakanginya tepat di sisi sumur. Rambutnya panjang terurai, dan tubuhnya gemetar halus seperti terkena angin. Wahyu memanggil, "Pak Kiai." Tapi sosok itu tidak menjawab. Saat ia melangkah lebih dekat, sosok itu perlahan menoleh, dan wajahnya tidak ada. Hanya permukaan kulit putih kosong. Tak ada mata, hidung, apalagi mulut. Tapi dari wajah itu, terdengar suara berat dan parau. "Azan itu belum selesai. Kau harus menyelesaikannya." Wahyu menjerit dan terjatuh. Ia mundur dengan lutut gemetar, lalu lari sekuat tenaga kembali ke kamar. Santri lain terbangun karena teriakannya. Tapi saat mereka mengecek ke sumur, tak ada siapa-siapa. Hanya angin kencang dan suara bambu bergesek. Sejak malam itu, Wahyu berubah. Ia lebih pendiam, pandangannya kosong, dan kerap berbicara sendiri saat malam menjelang. Kadang bibirnya bergerak seperti sedang melafalkan sesuatu, tapi bukan doa yang biasa dibaca santri. Suatu malam, Ustaz Latif mendapati Wahyu berdiri di halaman tengah pesantren, menghadap ke sumur, sambil berbisik. Suaranya memanggilku lagi. Azannya belum selesai. Hari-hari berikutnya, gangguan mulai menjalar ke santri lain. Santri bernama Rijal tiba-tiba mendengar azan berkumandang dari dalam kamar mandi. Tapi ketika ia buka pintu, lampu mendadak padam dan suara itu berubah menjadi jeritan melengking. Malam itu ia kesurupan, dan dari mulutnya keluar suara berat dengan bahasa asing yang jika dituliskan seperti Naham doa wahidun fatah al-ba'ab. Telah terdengar satu telah membuka pintu. Santri perempuan dari madrasah yang bersebelahan dengan pesantren, meskipun tak berada langsung di lokasi sumur, juga mulai bermimpi buruk. Dalam mimpi, mereka berada di dalam ruangan gelap dengan suara azan yang diputar terbalik. Mereka semua berkata, mimpi itu terjadi di malam yang sama, hari ke-7 setelah Kiai Mahfudz wafat. Ustaz Latif mulai curiga bahwa Wahyu bukan sekadar diganggu. Ia mendatangi kamar Kiai Mahfudz yang kini kosong, lalu mencari petunjuk dari kitab-kitab lama yang masih tersisa di rak. Di balik lembaran kitab fiqh tua, ia menemukan secari kertas kuno yang menggambarkan skema sumur dan tulisan Arab pegon yang sulit dibaca. Tertulis di situ, azan bukan sekadar panggilan. Jika dilantunkan oleh mereka dari bawah tanah, itu bukan memanggil sholat, tapi memanggil keluar saudara-saudara mereka. Jika terdengar dari sumur, jangan jawab, jangan aminkan, jangan selesaikan. Namun, Wahyu sudah terlalu jauh. Malam ke-14 setelah Kiai Mahfudz wafat, Wahyu kembali mendengar azan dari dalam mimpinya. Kali ini ia tidak hanya mendengarnya, ia ikut melantunkannya. Saat ia bangun, bibirnya berdarah, dan suara azan masih terus keluar dari mulutnya, tanpa ia sadari. Para santri membacakan ayat kursi di sekelilingnya,
Namun Wahyu tak kunjung sadar. Ketika mereka meletakkan mushaf di dadanya, kitab itu terbuka sendiri ke surat Al-Jin, dan dari arah jendela terdengar suara berbisik, "Ya Allah, siapa yang memanggilku dari bawah tanah?" Lalu kaca jendela retak membentuk tulisan Arab yang tak dikenali siapapun. Malam itu, hujan turun deras. Kilat menyambar pohon waru tua di belakang sumur. Dan di antara kilatan cahaya, sebuah tangan putih muncul dari lubang sumur, meraih ke udara, seolah mencoba menarik sesuatu atau seseorang. Sejak kejadian tangan putih yang muncul dari sumur, suasana di pesantren Nurul Haq tak pernah benar-benar tenang. Para santri menjalani aktivitas harian seperti biasa, tapi di balik wajah mereka tersimpan kegelisahan. Beberapa mulai tidur dengan Al-Quran di bawah bantal. Beberapa lainnya tidak berani lagi keluar kamar setelah pukul 9 malam. Namun, gangguan yang paling mengganggu adalah bayangan tanpa wajah yang mulai berkeliaran di area pesantren. Kejadian pertama dialami oleh Ustaz Latif sendiri. Suatu malam, setelah tadarus, ia kembali ke musala kecil tempat Ki Mahfudz biasa bermunajat. Ia terbiasa sholat tahajud sendirian, meneruskan kebiasaan gurunya. Tapi malam itu berbeda. Saat ia masuk ke musala, lampu-lampu redup, dan suasana begitu hening seperti dalam kuburan. Ia melihat seorang santri sedang sholat di pojok ruangan, mengenakan sarung biru, baju koko putih, dan kopiah hitam. Tubuhnya membungkuk, sedang dalam posisi ruku. Ustaz Latif merasa aneh. Setahunya, semua santri sudah tidur, tapi ia tidak curiga berlebihan. Ia pun mengambil wudhu dan ikut sholat. Namun, saat santri itu sujud, ia tidak bangkit-bangkit, tetap dalam posisi sujud selama lebih dari 5 menit. Ustaz Latif mendekatinya pelan dan bertanya, "Nak, kamu sakit?" Sosok itu perlahan bangkit dari sujud, lalu menoleh ke arah Ustaz Latif. Tidak ada wajah, hanya kulit putih licin seperti lilin cair. Tidak ada mata, tidak ada mulut, tapi dari kepalanya terdengar suara berbisik lirih, "Tempat ini bukan milik kalian lagi." Seketika itu juga, sosok itu melayang ke arah dinding dan menghilang menembusnya, meninggalkan bau anyir dan hawa dingin menusuk. Ustaz Latif langsung pingsan. Ia ditemukan oleh beberapa santri keesokan harinya, tergeletak di musala dengan wajah pucat dan bibir pecah-pecah. Saat ia sadar, ia hanya berkata lirih, "Kiai, banyak dari mereka yang sudah bebas." Setelah kejadian itu, bayangan-bayangan tanpa wajah mulai muncul di tempat-tempat tak terduga. Santri bernama Fadhil melihat seseorang berjalan cepat menuju kamar mandi saat ia sedang berwudu. Pakaian santri, tasbih di tangan. Tapi saat orang itu melewati cermin, refleksinya tidak muncul. Dan ketika ia menoleh, sosok itu sudah tidak ada. Santri lain, Alia, mendapati sehelai mukena putih tergantung di rak musyala Ahwat. Ketika ia mendekat, mukena itu jatuh, dan di bawahnya berdiri seorang perempuan tinggi kurus dengan wajah putih kosong. Perempuan itu menunduk lalu menghilang seperti asap tersapu angin. Gangguan ini berlangsung hampir setiap malam. Santri mulai trauma. Tidak ada yang berani ke kamar mandi sendirian. Mereka mulai sholat berjamaah di luar jadwal, hanya untuk merasa aman. Namun, yang paling mengerikan adalah kejadian di malam Jumat Legi. Saat para santri sedang membaca Yasin bersama, lampu aula mendadak padam. Ketika cahaya lilin dinyalakan, mereka melihat seseorang duduk di tengah lingkaran mereka. Semua wajah menoleh, dan serempak terdiam. Sosok itu memakai seragam pesantren. Tapi ketika ditanya siapa namanya, ia tak menjawab. Seorang santri, Rizki, mencoba mendekatinya sambil membawa mushaf. Saat ia mengangkat cahaya lilin ke arah wajah sosok itu, wajah itu kosong, datar, putih pucat, dan mulai meleleh seperti lilin panas. Seketika, lilin padam ditiup angin kencang dari arah dalam aula, dan suara tangisan perempuan terdengar dari bawah lantai kayu. Setelah cahaya kembali, sosok itu telah hilang. Kejadian demi kejadian membuat para santri semakin takut. Tapi yang paling mengejutkan adalah temuan di kamar Wahyu. Suatu malam, Wahyu tidak ikut sholat Isya. Santri lainnya mencoba mencarinya.
Ketika mereka membuka pintu kamar, mereka melihat dinding kamar penuh dengan gambar wajah-wajah kosong. Ratusan sketsa wajah manusia tanpa mata dan mulut, digambar dengan arang dan darah. Di tengah-tengah gambar itu, tertulis dengan tulisan besar, "Aku hanya menyalin yang kulihat." Wahyu duduk di sudut kamar, tubuh gemetar, matanya kosong, dan bibirnya terus bergetar. "Ya Allah, wajah-wajah itu melihatku, semua ingin masuk." Kini menjadi jelas bahwa dinding antara dunia mereka dan dunia kita semakin tipis. Jin-jin penunggu tanah pesantren tidak hanya ingin keluar, mereka ingin mengambil bentuk, menggantikan yang masih hidup, menyaru menjadi santri, hingga tak bisa dibedakan lagi. Dan satu-satunya hal yang bisa membedakan makhluk itu dari manusia adalah ketiadaan wajah. Hari-hari di pesantren Nurul Haq semakin penuh kecemasan. Bukan hanya karena gangguan gaib yang semakin sering terjadi, tetapi karena Wahyu, santri baru yang diyakini menjadi kunci dari semua kekacauan ini, mulai menunjukkan perubahan yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Setiap malam, Wahyu duduk di pojok kamarnya, menulis dan menggambar tanpa henti. Ia tak lagi bicara dengan siapapun. Makan sedikit, tidur sebentar, dan kadang tiba-tiba tertawa lalu menangis. Santri lain mulai menjauh karena takut. Bau anyir darah dan asap dupa kadang tercium dari dalam kamarnya, padahal ia tidak pernah terlihat membawa apa-apa. Puncaknya terjadi ketika Wahyu secara tidak sengaja membuka kitab rahasia milik Kiai Mahfudz yang sebelumnya disimpan di lemari besi tua dalam kamar beliau. Ustaz Latif menyembunyikan kitab itu dengan niat menjaga, tapi Wahyu seperti dipandu sesuatu, entah mimpi atau suara tak terlihat, hingga malam itu ia menemukan kuncinya. Kitab bersampul kulit rusa itu berjudul Paseban Gaib, Silsilah Segel dan Penjaga. Isinya campuran tulisan Arab Pegon, aksara Jawa kuno, dan simbol-simbol yang tidak dikenali oleh santri manapun. Tapi entah mengapa, Wahyu bisa membacanya. Seolah-olah kata-kata itu muncul di dalam kepalanya, dibisikkan langsung oleh sesuatu yang pernah melihat halaman-halaman itu ditulis. Pada halaman ke-13, Wahyu membaca satu kalimat pendek dengan suara lirih. Bismillahi fujatul ba'ab, fatahna, alaikum abwaban min, alam lain. Sejak saat itu, udara di kamar menjadi panas, dan buku itu terbuka sendiri. Halamannya berguling cepat seolah dihempas angin dari dalam. Tulisan-tulisan berubah menjadi merah darah, dan di sudut ruangan, cermin kecil retak membentuk wajah manusia yang menangis. Wahyu pingsan. Keesokan harinya, para santri mendapati kamar Wahyu kosong, tapi dindingnya penuh coretan ayat, tapi semuanya ditulis terbalik. Seolah-olah ayat-ayat suci itu diputar, bukan untuk membentengi, tapi untuk membuka. Ayat kursi ditulis dari bawah ke atas. Surat Al-Falaq dan An-Naas bercampur menjadi satu, namun susunannya kacau. Di tengah ruangan, tergores dengan arang besar. Segel telah dibuka. Gerbang tengah menyala. Pagar-pagar runtuh. Sejak saat itu, gangguan meningkat dengan cara yang lebih agresif. Santri kesurupan secara bersamaan. Dalam satu malam, 8 orang jatuh ke lantai dengan tubuh kejang, mulut berbuih, dan suara yang keluar dari mereka bukan lagi suara manusia. Salah satu dari mereka berbicara dalam bahasa Jawa kuno yang diartikan oleh ustaz sepuh pesantren. Bocah warisan itu telah membuka pintu kami. Kami kembali. Waktumu tinggal sedikit. Santri mulai melarikan diri. Beberapa orang tua menarik anak-anak mereka dari pesantren. Namun, anehnya, beberapa tidak bisa keluar dari area pesantren. Jalan yang biasanya lurus menjadi berputar. Mereka kembali ke tempat yang sama meski sudah berjalan lurus selama lebih dari 1 jam. Seorang santri bernama Yusron mengaku melihat seseorang memanggil dari gerbang utama. Wajahnya mirip Ustaz Latif, tapi mata dan mulutnya dijahit. Ketika Yusron menghampiri, sosok itu menghilang dan dari arah belakangnya terdengar suara azan dari sumur tua. Lagi-lagi, terbalik. Ustaz Latif akhirnya memutuskan membuka kitab itu sendiri untuk mencari tahu apa yang sebenarnya telah dibaca oleh Wahyu. Di halaman yang sama, ada catatan kecil dalam tulisan tangan Kiai Mahfudz. Jika ayat ini dibaca oleh orang yang belum siap,
Pintu akan terbuka dari dua sisi. Mereka akan keluar, tapi sesuatu dari dalam diri pembaca akan menghilang. Ruhnya mungkin tetap tinggal, tapi jiwanya akan tergantikan. Latif gemetar. Ia sadar wahyu mungkin sudah bukan lagi wahyu. Atau, setidaknya, tidak sepenuhnya. Saat itu juga, ia mengumpulkan beberapa santri senior dan melakukan ruqyah massal. Tapi ketika ayat-ayat suci dibacakan, Wahyu tertawa. Tertawa keras, seperti bukan dari dirinya. Dari mulutnya keluar suara dua lapis. Satu seperti anak remaja, dan satunya berat, dalam, dan asing. Kalian datang terlambat. Kiai kalian telah wafat. Segel tinggal puing. Dan sekarang saatnya berganti penjaga. Ya Allah, Ustaz Latif hanya bisa beristighfar. Ia tahu, yang mereka hadapi bukan hanya jin biasa, tapi makhluk yang dulu pernah dikalahkan oleh Ki Mahfudz. Kini telah menemukan jalan pulang melalui darah keturunannya sendiri. Malam itu, sumur tua kembali mengeluarkan cahaya. Kali ini bukan kuning samar, tapi merah seperti bara. Dan dari dalam pesantren, suara langkah kaki terdengar dari semua arah, seperti ratusan orang berjalan tanpa tujuan, mencari tubuh-tubuh baru untuk dihuni. Setelah berbagai kejadian yang terus memburuk, kesurupan massal, ayat-ayat terbalik, hingga suara langkah kaki tak terlihat di malam hari, Ustaz Latif tahu bahwa dirinya tidak cukup kuat untuk mengatasi semua ini. Ia bukan ahli hikmah. Ilmunya hanya sampai pada syariat dan sedikit fiqh. Sedangkan yang mereka hadapi kini adalah sesuatu yang sejak dulu ditakuti bahkan oleh para wali. Maka ia memutuskan untuk pergi mencari seseorang, satu-satunya orang yang mungkin tahu bagaimana menghadapi kunci-kunci gaib yang telah dibuka wahyu. Seseorang yang dulunya adalah sahabat seperguruan Ki Mahfudz, namun memilih mengasingkan diri jauh dari dunia ramai. Namanya adalah Mbah Kyai Abdul Karim, dikenal oleh sedikit orang sebagai Sang Penutup Gerbang. Ia tinggal di dusun terpencil di lereng Gunung Telomoyo, sebuah wilayah yang bahkan Google Maps pun tidak bisa menuntun ke sana. Hanya dengan bertanya dari mulut ke mulut, menyusuri ladang, melintasi sungai, dan masuk ke dalam hutan kecil, barulah Ustaz Latif sampai ke sebuah rumah panggung tua yang hanya diterangi lampu minyak. Di beranda rumah itu, duduk seorang lelaki tua dengan janggut putih dan sorot mata tajam. Meski tubuhnya renta, aura di sekitarnya membuat bulu kuduk berdiri. Begitu melihat Ustaz Latif datang, Mbah Kyai Abdul Karim tidak terkejut. Ia hanya berkata pelan, "Kowe telat, kunci wes embuka." Bocah keturunan almarhum wes didadekno lawang. "Kamu terlambat, kunci sudah terbuka." Anak keturunan almarhum sudah dijadikan pintu. Ustaz Latif jatuh bersimpuh, menangis, dan berkata lirih, "Ya Allah, saya mohon ajari saya cara menutup semua ini kembali." Mbah Kyai Abdul Karim memandangi langit senja yang mulai gelap. Ia kemudian masuk ke dalam rumah, mengambil sebuah kantong kain kuning berisi benda-benda aneh, segumpal tanah kering, rambut yang dikepang, dan paku besi hitam berkarat. Ia membuka kitab tua dengan kulit tebal dan menunjukkan gambar sumur, yang sangat mirip dengan sumur di pesantren Nurul Haq. Sumur itu bukan sumur biasa. Itu adalah paseban, tempat pertemuan antara jin leluhur pesugihan dengan penjaga alam tengah. Dulu tempat itu dipakai untuk meminta kekayaan, dengan menukar anak, istri, atau jiwa. Ki Mahfudz tidak hanya menutupnya, beliau menyegel alam itu. Tapi penyegelan itu perlu diperbarui setiap 41 tahun. Ustaz Latif gemetar. Tahun ini, tepat tahun ke-41 sejak pesantren didirikan. Dan anak itu, Kiyo. Dia cucu dari garis darah Kiai Mahfudz. Di dalam darahnya mengalir kode segel lama. Tapi karena ia membuka tanpa ilmu dan izin, segel malah menjadi jalur terbuka. Menurut Mbah Kyai Abdul Karim, satu-satunya cara menutup pintu itu kembali adalah dengan membaca ayat-ayat penutup dalam kondisi ruhani yang sangat suci, di titik pusat gangguan, di bibir sumur, saat malam purnama jatuh pada Jumat Legi, yang akan datang dalam 3 hari lagi. Namun, tidak bisa sembarang orang melakukannya. Orang itu harus memiliki hubungan darah dengan penjaga lama, Kiai Mahfudz.
bersedia menjadi wadah sementara bagi makhluk penjaga alam tengah. Dibimbing langsung oleh guru ilmu hikmah. Dan Wahyu adalah satu-satunya yang memenuhi syarat itu. Tapi tubuhnya telah dipakai, apakah ruhnya masih di dalam? Tanya Ustaz Latif dengan suara lirih. Ruhnya belum sepenuhnya lepas. Masih ada sisa. Kalau tidak diselamatkan sekarang, ia akan menjadi bagian dari mereka. Dengan berat hati, Ustaz Latif kembali ke pesantren, membawa paket khusus dari Mbah Kyai Abdul Karim, segel logam, doa-doa kuno, tanah dari makam wali, dan air dari 3 sumur keramat. Ia tahu bahwa ritual penutupan akan menjadi pertarungan besar, bukan hanya antara manusia dan jin, tapi antara iman dan tipu daya alam gaib. Namun di malam ia kembali, sesuatu sudah berubah. Wahyu tidak lagi di kamar. Ia menghilang. Di tempat tidurnya hanya tertinggal selembar kertas bertuliskan, "Mereka membawaku, tapi aku masih mendengar suara adzan ayah. Tolong aku sebelum semua pintu dibuka." Dan di bawah tulisan itu, dengan darah tipis, tergurat satu kalimat dalam bahasa Arab yang ditulis terbalik. "Bismillah, kembalikan aku ke cahaya." Ya Allah, Ustaz Latif menggenggam kertas itu dengan tangan gemetar. Ia tahu, perang belum dimulai, tapi waktu hampir habis. Malam Jumat Legi pun tiba. Langit di atas pesantren Nurul Haq tampak merah kehitaman. Awan bergerak cepat seolah digiring angin dari arah Gunung Merbabu. Suara binatang malam lenyap sepenuhnya. Bahkan jangkrik dan kodok tidak terdengar. Alam seolah tahu malam itu bukan malam biasa. Di balik kabut yang menggantung, bulan purnama bersinar penuh. Tanda waktu penyegelan telah datang. Namun wahyu masih belum ditemukan. Seluruh pesantren dalam kondisi siaga. Santri yang tersisa membaca Yasin dan ayat kursi bergantian di aula. Ustaz Latif, dengan bantuan Mbah Kyai Abdul Karim yang datang langsung ke pesantren sore tadi, mulai mempersiapkan ritual penyegelan. 7 lilin hitam, air dari 3 sumur keramat, paku besi dari era Mataram, dan tanah dari pusara Kiai Mahfudz. Di sekitar sumur tua, digambar lingkaran segel menggunakan tanah merah dan air garam. Pada 4 penjuru arah mata angin, ditancapkan paku besi dan diikatkan kertas bertuliskan ayat-ayat pelindung. Di tengah lingkaran, lilin dinyalakan, dan kitab kuno, Paseban Gaib, dibuka pada halaman penutup. Tepat pukul 11 malam, Wahyu muncul. Ia berjalan sendiri dari arah utara. Langkah pelan tapi mantap. Pakaiannya compang-camping. Matanya sayu. Tapi yang paling mengerikan adalah bayangan di belakangnya. Ada sosok-sosok hitam samar yang mengikutinya, merayap di tembok, bersembunyi di balik tiang, dan terkadang terlihat merayap di langit-langit. Wahyu tidak bicara, hanya menatap Ustaz Latif dan Mbah Kyai Abdul Karim dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak kuat mereka di dalam kepalaku, tapi aku masih bisa mendengar suara ayah. Maksudnya, Kiai Mahfudz. Mbah Kyai Abdul Karim memandunya masuk ke dalam lingkaran. Saat Wahyu menginjak garis segel, tubuhnya terguncang keras. Jeritan keluar dari mulutnya, bukan satu suara, tapi puluhan, ratusan, tumpang tindih dan menakutkan. Namun ia tetap duduk, tangannya digenggam erat oleh Ustaz Latif. Ritual dimulai, ayat demi ayat dibacakan. Api lilin berkedip, kadang membesar, kadang nyaris padam. Dari dalam sumur, terdengar suara azan terbalik. Asap hitam tipis mulai mengepul, membentuk wajah-wajah tanpa bentuk, menggeliat seperti ular lapar. Tiba-tiba, suara dari Wahyu terdengar. Kalian pikir ini cukup? Kalian pikir bisa menutup sesuatu yang lebih tua dari langit dan bumi? Kami sudah lama di sini, sebelum pesantren, sebelum desa ini. Tapi Wahyu menjerit lagi. Suara itu dipaksa keluar. Matanya meneteskan darah, dan dari mulutnya keluar asap hitam tebal. Mbah Kyai Abdul Karim lalu membaca bagian terakhir dari kitab. Bi asmaika ya Allah, Bi kudratika ya Allah, Bi nurika ya Allah, tutup pintu antara alam, dan kembalikan jin pada asalnya. Saat doa itu selesai, petir menyambar langit, lilin padam seketika, tanah bergetar, dan dari sumur, keluar sosok besar hitam bertanduk,
matanya merah, tubuhnya berbalut asap. Ia mengaum keras, lalu menyerbu ke arah Wahyu. Tapi lingkaran segel membakar dirinya, dan asap tubuhnya mulai terkoyak. Sosok itu menjerit, memekakan telinga semua orang. Ini belum akhir. Gerbang akan terbuka lagi. Kami akan kembali lewat darah. Dan dalam satu ledakan cahaya putih yang menyilaukan, semua makhluk itu lenyap. Sunyi total. Wahyu pingsan. Tubuhnya lemah, tapi hidup. Ia menangis saat sadar, berulang kali berbisik, "Ya Allah, akhirnya mereka pergi." Sumur tua kini tertutup kembali dengan batu besar yang dipaku dengan paku gaib dan ditulis dengan tinta darah ayam cemani. Di sekelilingnya, pagar bambu diganti dengan pagar besi dan ayat-ayat pelindung dibacakan setiap malam Jumat. Pesantren kembali tenang. Tapi tak sepenuhnya. Sebab di dalam kamar Ki Mahfudz yang sudah lama kosong, kitab Paseban Gaib kini menyimpan halaman baru yang sebelumnya tidak ada. Di sana tertulis, penyegelan berhasil, tapi waktu terus berjalan, dan darah penjaga terus mengalir.